Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Asnan Update. Ada sebuah judul artikel yang menarik dari okflores.com, yaitu wacana skema fully founded, bagaimana nasib pensiunan lama PNS. Ini artikel ini ditulis di tahun 2025 awal, yang memang sebuah isu yang sangat menarik. Yang isu yang beredar adalah skema fully founded semakin menguat di tahun 2025. Perubahan skema pensiunan pegawai negeri sipil tengah menjadi sorotan publik seiring rencana pemerintah untuk mengganti sistem yang ada dengan skema fully founded. Langkah ini diambil sebagai upaya mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang diperkirakan mencapai 2.800 triliun rupiah dalam jangka menengah. Namun, bagaimana dampaknya bagi para pensiunan lama PNS? Sistem lama, beban APBN yang berat. Hingga saat ini, sistem pensiunan PNS menggunakan skema manfaat pasti, definite benefit. Dalam skema ini, iuran dana pensiun sebesar 4,75% dari gaji pokok ditanggung oleh pemerintah sepenuhnya. Pensiunan menerima 75% dari gaji pokok terakhir mereka, ditambah tunjangan hingga meninggal dunia. Jika memiliki pasangan atau anak, hak pensiun tersebut dapat diwariskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai ilustrasi, seorang PNS dengan masa kerja 35 tahun di golongan 4B akan menerima pensiun yang konsisten hingga akhir hayat. Namun, pembiayaan pensiun seperti ini dinilai memberatkan keuangan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69 menjadi sangat mendesak. Skema fully founded, apa yang berbeda? Pemerintah mengusulkan skema fully founded di mana iuran ditanggung bersama oleh PNS dan pemerintah, masing-masing sebesar 10% dari gaji pokok. Dengan masa kerja 35 tahun, dana yang terkumpul melalui skema ini bisa mencapai angka yang signifikan. Misalnya, seorang PNS dengan penghasilan rata-rata 7 juta rupiah per bulan dapat mengumpulkan akumulasi dana sekitar 588 juta rupiah selama 35 tahun. Jika dana tersebut dikelola oleh lembaga seperti Taspen, hasil investasi dapat meningkatkan nilai tersebut hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Bagi pemerintah, skema ini akan mengurangi beban APBN secara signifikan. Dalam sistem lama, pemerintah menanggung hingga 536 juta rupiah untuk satu pensiunan dengan masa kerja 35 tahun. Di skema baru, kontribusi pemerintah hanya sebesar 295 juta rupiah untuk periode yang sama. Namun, bagi PNS, iuran yang harus dibayarkan jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Ada kemungkinan naik nih Bapak Ibu. Meski begitu, manfaat yang diterima di masa pensiun juga lebih besar dengan adanya potensi hasil investasi dana yang dikelola secara profesional. Seperti kita ketahui, saat ini telah hadir Danantara. Mungkin bisa menjadi sebuah potensi. Kemudian, siapa yang bisa mengikuti skema baru ini? Skema fully founded tidak berlaku untuk semua PNS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, peserta harus memiliki masa iuran minimal 15 tahun. Jika program ini mulai diterapkan pada tahun 2025, hanya PNS yang lahir setelah tahun 1982 yang memenuhi syarat. Saat ini, pemerintah dan DPR sedang membahas apakah skema ini akan diterapkan hanya untuk PNS baru atau juga untuk sebagian PNS yang sudah aktif. Hal ini menjadi isu penting mengingat sebagian besar pensiunan lama mungkin tetap berada di bawah skema manfaat pasti. Masa depan pensiunan lama akankah tetap aman? Pensiunan lama diperkirakan tidak akan terpengaruh langsung oleh perubahan ke skema fully founded. Mereka tetap mendapatkan hak pensiun sesuai dengan skema lama yang dijamin oleh pemerintah. Namun, perubahan ini menjadi sinyal bagi generasi PNS berikutnya untuk bersiap menghadapi sistem yang lebih mandiri dan berbasis investasi. Dengan berbagai pro dan kontra, transisi menuju skema fully funded ini memerlukan perencanaan matang.
Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak pensiun lama tetap terjaga, sambil menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan bagi masa depan. Perubahan skema pensiun PNS adalah langkah strategis untuk mengurangi beban APBN sekaligus meningkatkan kesejahteraan pensiunan di masa depan. Namun, implementasinya harus dilakukan secara berhati-hati dengan mempertimbangkan keberlanjutan dana pensiun tanpa mengorbankan hak pensiunan lama. Bagaimana pemerintah dan DPR mengambil langkah ke depan akan menjadi penentu utama keberhasilan reformasi ini. Lalu, bagaimana keberlanjutan terhadap program ini? Mungkin Bapak Ibu bisa komen di bawah terkait dengan isu ini. Baiklah, ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.